Pernah nggak sih Anda ngerasa udah mikir panjang, pakai logika, tapi kok rasanya ada yang kosong gitu, atau malah gelisah? Sumber kita kali ini mulai dengan pertanyaan itu loh. Kenapa ya mikir keras itu kadang nggak bikin tenang? Selamat datang di pembahasan kita. Kali ini kita coba mengurai hubungan antara akal, kemampuan kita berpikir, sama wahyu Allah, petunjuk ilahi. Dasarnya ya dari teks yang Anda kasih, tujuannya. Ya, coba memahami gimana akal dan wahyu ini bisa jadi mitra, saling melengkapi. Bukan malah musuhan gitu. Paling nggak, itu perspektif yang disajikan di sumber ini ya. Tetap kuat ya, ke Al-Quran, terus pemikir kayak Imam Al-Ghazali, Ibnu Qayyim. Jadi kayak, jembatan gitu, antara hikmah lama sama realitas kita sekarang di era teknologi. Oh iya, penting juga, ini rangkuman pemikiran Bro Denny Widianto and Bro C, sesuai yang tertulis di sumbernya. Oke, siap. Mari kita kupas ya. Sumber ini langsung kasih analogi yang wah kuat banget buat posisi akal. Katanya, akal itu kayak cermin. Secanggih apapun cerminnya, kan butuh cahaya ya supaya pantulannya jelas, bener? Nah, di sini, wahyu itu cahayanya. Tanpa cahaya wahyu, pantulan cermin akal kita bisa jadi, ya ampun, buram, distorsi, atau malah salah total. Ada lagi nih, akal tanpa wahyu itu diibaratkan kayak kompas, tapi jarumnya muter-muter aja nggak nunjuk utara. Atau kayak aplikasi peta di HP kita, tapi sinyal GPS-nya hilang di tengah jalan. Waduh, jadi kayak muter-muter aja gitu, nggak jelas tujuannya, padahal mesin logikanya mungkin jalan terus. Betul. Analogi-analogi itu emang kena banget ya buat jelasin gagasan utama di sumber ini soal peran akal. Akal itu dilihat bukan sebagai penguasa mutlak kebenaran, tapi sebagai amanah, titipan berharga dari Allah yang bikin kita beda. Tapi yaitu bukan penguasa absolut yang bisa nentuin bener salah sendirian. Imam Al-Ghazali kan tokoh besar ya. Beliau dikutip di sini pakai perumpamaan yang indah banget. Akal itu kayak lampu, katanya. Dan syariat, wahyu, itu minyak yang nyalainnya. Lampu sebagus apapun ya nggak nyala tanpa bahan bakar kan? Minyak wahyu ini yang kasih energi. Tanpa minyak ini, lampu akal bisa redup, mati, atau malah bikin masalah lain. Masalah lain. Maksudnya gimana tuh? Ya, sumber ini ngasih isyarat gitu. Akal yang jalan tanpa panduan wahyu, yang rasa udah cukup terang sendiri, itu justru resikonya jatuh ke kesombongan intelektual. Merasa paling logis, paling rasional, padahal mungkin udah keluar jalur. Nah, kesombongan ini bisa bikin buta sama kebenaran yang lebih besar atau malah nolak petunjuk. Jadi penting nih digarisbawahi, perspektif di sini tuh bukan anti akal loh. Islam sangat menghargai akal, Al-Quran aja sering nantang kita mikir kan. Tapi penghargaan itu ya sadar batasannya juga, sadar butuh panduan ilahi. Akal itu ditempatkan terhormat tapi ya di bawah naungan wahyu. Biar sinarnya benar, bawa manfaat bukan malah nyesarin. Oke, paham. Jadi akal penting, tapi perlu bahan bakar wahyu biar nggak cuma nyala, tapi nyinarin jalan yang benar. Analogi lampu sama minyak Al-Ghazali tadi oke banget sih. Nah, kalau gitu kita fokus ke minyaknya sekarang. Wahyu Allah. Sumber ini punya analogi lagi. GPS ilahi. Wah, saya suka istilah ini. Katanya sinyalnya nggak pernah hilang, nggak ngaruh cuaca, nggak lekang waktu, selalu akurat. Beda banget kan sama logika manusia yang bisa ganti-ganti tiap zaman, bahkan tiap orang. Sumber ini ngutip surat Fusilat ayat 42. Nggak datang ke Al-Quran itu kebatilan. Dari depan atau belakang. Terus ada komentar penulisnya. Kayak kagum gitu. Canggih nggak tuh? Seolah-olah kerenin betapa konstannya petunjuk ini. Iya, rasa kagum itu wajar banget kalau kita lihat dari sudut pandang teologis sumber ini. Kenapa wahyu dianggap konstan, abadi, bebas salah? Ya jawabannya di sumbernya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha tahu segalanya. Masa lalu, kini, depan, nggak ada batas ruang waktu. Beda fundamental sama akal manusia yang sepinter apapun ya terbatas pengetahuannya, pengalamannya, biasnya, indranya juga terbatas kan? Sumber ini juga narik ke kisah penciptaan manusia di Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 31. Dan dia Allah ajarkan ke Adam nama-nama semuanya. Ayat ini sering ditafsirkan kalau sumber ilmu pertama manusia itu bukan murni observasi atau trial error, tapi anugerah pengajaran langsung dari pencipta. Ini menegaskan ada hubungan erat banget antara akal sebagai penerima dan wahyu sebagai sumber ilmu dan petunjuk utama.
Jadi, wahyu itu bukan cuma perintah larangan, tapi juga fondasi pengetahuan itu sendiri. Wah, menarik ini. Jadi dari awal hubungan antara kemampuan belajar kita, akal, dan sumber ilahi, wahyu, itu udah erat ya. Ini jadi nanya lagi nih, gimana keduanya interaksi di hidup kita? Bukan soal mana lebih hebat, tapi sinerginya gimana? Sumber ini pakai analogi teknologi lagi. Otak kita kayak klien komputer. Komputer kita lah. Wahyu Allah itu kayak server pusat kebenaran. Pusat data utama yang valid. Gimana kalau koneksi internet putus? Komputer kita mungkin masih jalan, tapi data yang diolah bisa jadi nggak update, nggak akurat, malah bisa korup, rusak gitu. Tepat. Analogi klien server ini nunjukin pentingnya koneksi. Akal yang disconnect, putus dari panduan wahyu, menurut pandangan ini ya, risikonya ngolah info yang salah, narik kesimpulan keliru, meskipun proses mikirnya kelihatan canggih. Sumber ini bahkan nyebut perlunya jaga sinyal 5G spiritual. Wah, metafora modern banget ya. Buat nekenin pentingnya pelihara hubungan iman yang kuat terus-menerus ke Allah sebagai sumber petunjuk. Tanpa koneksi iman ini, data yang diterima akal bisa jadi nggak murni lagi. Kecampur hawa nafsu, kepentingan pribadi, atau pengaruh lingkungan. Dan yang bikin makin menarik, Al-Quran sendiri kan inti wahyu ya. Itu justru penuh ajakan pakai akal. Sering banget kita nemu pertanyaan kayak, afala ta'akilun, apa kamu nggak pakai akal? Atau, afala tatafakkarun, apa kamu nggak mikir? Ini kan jelas dorongan kuat buat mikir, merenung, analisis. Jadi kayaknya pesennya bukan matiin akal demi wahyu, tapi Tapi ya itu, pakai akal dalam kerangka panduan wahyu. Berpikir kritis, ya. Analisis, ya. Tapi tujuannya bukan buat nyari celah nolak petunjuk yang udah jelas, tapi buat makin paham hikmah di baliknya, lihat keindahan dan kebenaran di dalamnya. Ini sejalan sama pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ulama besar lain yang dikutip di sini. Beliau bilang, akal yang sehat pasti sejalan dengan wahyu yang sahih. Artinya, ya nggak mungkin ada pertentangan hakiki antara akal yang jernih, bebas dari penyakit hati kayak sombong atau syahwat, dengan teks wahyu yang otentik dan dipahami benar. Nah, terus gimana kalau di lapangan kita ngerasa ada pertentangan? Misalnya, hasil riset ilmiah terbaru kok kayaknya beda sama pemahaman kita soal ayat atau hadis tertentu. Ini pertanyaan penting, sering muncul. Menurut perspektif sumber ini, ngacu ke Ibn Qayyim tadi, kalau ada apparent konflik, pertentangan yang kelihatan di permukaan, yang perlu dicek ulang, di servis, atau bahkan di overhaul pinjem istilah otomotifnya itu, ya cara kerja logika kita, asumsi kita, atau mungkin pemahaman kita soal teks wahyunya. Bisa jadi logika kita belum cukup luas, datanya kurang lengkap, atau cara kita menafsirkan wahyu kurang pas. Wahyunya sendiri kan firman Tuhan yang maha benar, dianggap nggak mungkin salah. Sumber ini lalu kasih satu lagi analogi yang bantu banget memahami ini. Akal itu kayak mata, wahyu itu kayak cahaya. Mata kan organ luar biasa ya, bisa lihat itu kompleks banget. Tapi sehebat apapun mata, nggak bakal bisa lihat apa-apa di gelap total. Mutlak butuh cahaya. Sebaliknya, cahaya ya tetap cahaya, tetap ada, tetap bersinar, ada mata atau nggak ada mata yang lihat. Wahyu kayak cahaya itu nggak butuh akal kita buat buktiin kebenarannya. Dia benar dari sananya. Justru akal kita yang butuh banget cahaya wahyu biar bisa melihat realitas dan kebenaran dengan jelas. Biar nggak kesandung atau salah jalan di kegelapan. Keduanya, mata akal dan cahaya wahyu harus kerjasama biar penglihatan kita sempurna. Itu kondisi biar alatnya fungsi optimal. Nah, ini bawa kita ke ranah praktis nih. Gimana kita terapin ini sehari-hari? Apalagi zaman sekarang info banjir dari mana-mana, sains teknologi diagungkan. Sumber ini kasih nasihat praktis, ya terus belajar, kuasai teknologi, dalami sains, ilmu sosial, perluas wawasan. Islam nggak larang, malah dorong cari ilmu. Tapi ada tapi besarnya, jangan sampai lepas kabel dari iman. Jangan biarkan koneksi spiritual kita ke sumber petunjuk, ke wahyu, putus gara-gara kita terlalu kagum sama hebatnya akal kita sendiri atau temuan baru. Dan peringatannya cukup keras ya, tapi penting buat direnungkan. Sumber ini bilang, akal yang disconnect dari iman, yang jalan sendiri tanpa kompas wahyu, itu potensinya besar melahirkan bukan kemajuan sejati, tapi kesombongan, intellectual arrogance. Merasa paling tahu, paling benar, paling logis, jadi ngeremehin petunjuk ilahi atau malah nantang terang-terangan.
Nah, kesombongan ini yang dianggap penyakit bahaya, bisa bikin buta hati dan pikiran dari kebenaran yang lebih agung yang mungkin nggak bisa dijangkau pakai logika doang. Sebagai penutup bagian peringatan ini, ada satu lagi analogi dari sumber ini yang jujur aja cukup nyelekit tapi kena. Akal yang nyala tanpa wahyu Allah itu kayak lampu mobil tanpa rem. Terang sih, tapi bisa nabrak kapan aja. Destruktif banget. Buat diri sendiri, buat orang lain juga. Jadi, hikmah utama yang bisa kita ambil dari paparan sumber ini tuh soal tujuan kita pakai akal. Menurut perspektif ini, tujuan tertinggi kita mikir, belajar, pakai kecerdasan, itu bukan buat ngumpulin gelar, menang debat, merasa hebat, atau sekedar muasin penasaran. Tujuan sejatinya adalah biar akal kita itu nganterin kita kenal lebih dalam sama kebenaran, terutama kebenaran hakiki dari Allah lewat wahyunya. Dan pas akal nemu secercah kebenaran itu, respons paling pas ya bukan sombong, tapi tunduk, patuh, rendah hati. Akal jadi alat kenal pencipta, wahyu itu peta jalan biar kita bisa sampai ke dia. Keduanya anugerah agung yang saling butuh dan menyempurnakan. Baiklah, mari kita coba simpulkan ya pembahasan kita ini. Pesan utamanya, kayaknya yang mau disampaikan sumber ini adalah akal dan wahyu itu bukan dua hal yang saling meniadakan. Sebaliknya mereka itu mitra. Mitra yang nggak bisa dipisahkan dalam perjalanan kita cari ilmu dan kebenaran. Tapi dalam kemitraan ini, wahyu punya peran dasar sebagai pemandu, mercusuar GPS ilahi tadi yang mastiin arah akal kita tetap lurus, nggak belok. Akal yang sejati menurut pandangan ini bukan yang paling pinter ngeritik atau nolak, tapi akal yang paling cepat ngenalin kebenaran pas ketemu, dan paling sigap buat tunduk sujud lah istilahnya di hadapan kebenaran absolut dari Allah lewat wahyunya. Nah, sebagai pemikiran penutup nih, khusus buat Anda renungkan lagi nanti, kita balik sebentar ke analogi Imam Al-Ghazali tadi. Kalau wahyu itu minyak yang penting banget buat nyalain lampu akal kita biar benar kerjanya, nerangin jalan kita, maka pertanyaan reflektifnya gini. Mengingat peran penting minyak wahyu ini, gimana caranya Anda di tengah sibuknya cari ilmu, kerja, hidup di arus informasi teknologi yang deras banget ini, bisa secara sadar, aktif, konsisten, ngisi ulang tangki minyak spiritual Anda. Gimana cara praktis Anda mastiin lampu akal Anda nggak cuma nyala terang, tapi juga selalu punya pasokan bahan bakar cukup dari wahyu, biar sinarnya selalu ke arah kebaikan dan kebenaran. Ini tantangan pribadi ya, buat tiap pencari ilmu yang mau nyelarasin akal dan hatinya. Sekali lagi ya, perlu diingat, pemikiran ini disajikan di sumber sebagai hasil renungan dan diskusi Bro Denny Widianto dan Bro C.